08 namun, kekuatan gelombang air laut yang amat dahsyat itu mana dapat ditahan oleh tenaga manusia, biarpun kedua orang pemuda itu adalah tokoh-tokoh pulau es sekalipun. Perahu mereka menjadi permainan gelombang, dilontarkan tinggi ke atas, disambut dan diseret ke bawah, seolah-olah tangan malaikat maut atau ekor naga laut yang menyeret perahu ke dasar laut. Akan tetapi tiba-tiba dihayun lagi ke atas, ditarik ke kanan, didorong ke kiri sehingga kedua orang murid Raja Han Tiong itu menjadi pening dan setengah pingsan. Mereka tidak ingat akan waktu lagi, tidak tahu berapa lama mereka diombang-ambingkan air laut, tidak tahu lagi berapa jauh mereka terbawa ombak, dan mereka tidak sempat menggunakan pikiran lagi. Yang ada hanya naluri untuk menyelamatkan diri, menjaga sekuat tenaga agar perahu mereka tidak sampai terguling dan tangan mereka tidak sampai terlepas memegangi pinggiran perahu. Dengan tangan kanan memegang pinggiran perahu, tangan kiri Xin Liong memegang lengan kanan Sumoinya. Betapapun juga, dia tidak akan melepaskan Sumoinya. Swat Hong yang biasanya tabah dan tidak mengenal takut itu, sekali ini menangis dengan muka pucat dan mata terbelalak. Terlampau hebat keganasan air laut baginya. Terlampau mengerikan melihat gelombang setinggi gunung yang seolah-olah setiap saat hendak mencengkram dan menelannya itu. Tiba-tiba Swat Hong menjerit. Segulung ombak besar datang dan menelan perahu itu. Mereka gelagapan karena ditelan air. Kemudian mereka merasa betapa perahu mereka dilambungkan ke atas. Bruk, keduanya terpental keluar. Akan tetapi masih saling bergandeng tangan. Cepat Xin Liong menyapu mukanya agar kedua matanya dapat memandang. Ternyata perahu mereka telah dilontarkan ke sebuah pulau kecil yang penuh batu karang. Sebuah pulau yang menjulang tinggi akan tetapi hanya kecil sekali. Merupakan sebuah batu karang besar yang menonjol tinggi. Sumoi, lekas kita naik ke sana. Xin Liong tidak mempedulikan tubuhnya yang terasa sakit semua. Membantu Sumoinya merangkak bangun. Pipi kanan dan lengan kiri Swat Hong berdarah. Akan tetapi gadis itu pun agaknya tidak merasakan semua ini. Tersaruk-saruk dia dibantu suhennya merangkak dan menyeret perahu ke atas. Kemudian mereka melanjutkan pendakian ke atas puncak batu karang itu dengan susah payah. Akhirnya mereka tiba di puncak batu karang dan apa yang tampak oleh mereka dari tempat tinggi ini benar-benar menggetarkan jantung. Air di sekeliling mereka, air yang menggila, bergerak berputaran, gelombang yang dahsyat menggunung, suara yang gemuruh seolah-olah semua iblis dari neraka bangkit. Batu karang besar, atau lebih tepat disebut pulau kecil dari batu itu tergetar-getar, seolah-olah menggigil ketakutan menghadapi kedahsyatan badai yang mengamuk. Tidak tampak apa-apa pula selain air dan kegelapan. Kadang-kadang diseling cahaya menyambar dari atas, seperti lidah api seekor naga yang bernyala-nyala. Oh! Swat Hong menangis dan cepat dipeluk oleh suhennya. Tubuh darah itu menggigil, pakaiannya robek-robek. Tenanglah, tenanglah, Sumoi. Xin Liong berbisik dan pemuda ini mengerti bahwa bukan hanya Sumoinya yang disuruhnya tenang, melainkan hatinya sendiri juga. Pengalaman ini sungguh dahsyat dan tidak mungkin dapat terlupa selama hidupnya. Kebesaran dan kekuasaan alam nampak nyata, membuat dia merasa kecil tak berarti, kosong dan remeh sekali. Xin Liong dan Swat Hong yang dipeluknya tidak tahu lagi berapa lamanya mereka berada di tempat itu. Siang malam tiada bedanya, yang tampak hanya kegelapan, air dan kadang-kadang kilatan cahaya halilintar. Yang terdengar hanyalah gemuruh air, angin menderu dan kadang-kadang ledakan halilintar. Tidak memikirkan dan merasakan apa-apa, yang ada hanya takjub dan ngeri. Di luar tahunya dua orang itu, mereka telah berada di Pulau Batu Karang selama sehari semalam. Akhirnya badai mereda, badai yang ditimbulkan oleh ledakan gunung berapi di bawah laut. Kegelapan mulai menipis, akhirnya tampak kabut putih bergerak perlahan meninggalkan tempat itu. Air mulai tenang dan menurun. Akhirnya tampaklah sinar matahari disusul oleh bola api itu sendiri setelah kabut terusir pergi. Tampaklah lautan luas terbentang di bawah dan baru sekarang ternyata oleh dua orang muda itu bahwa mereka duduk di puncak batu karang yang amat tinggi. Swat Hong mengeluh. Baru terasa betapa penat tubuhnya, betapa luka-luka kecil dari kulitnya yang lecet-lecet, dan betapa haus dan lapar leher dan perut. Sumoi, badai sudah mereda. Mari kita turun. Itu perahu kita. Untung tidak pecah, kata Xin Liong dan dia menggandeng tangan Sumoinya, menuruni batu karang. Perahu mereka tidak pecah, akan tetapi layar dan dayungnya lenyap. Xin Liong mengangkat perahu itu, membawanya turun ke bawah. Mari kita lekas pulang, Sumoi. Biar kudayung dengan kedua tangan. Swat Hong duduk di dalam perahu, mengeluh lagi dan berkata penuh kegelisahan. Bagaimana dengan pulau es? Badai mengamuk demikian hebatnya. Suheng, aku tidak tahu. Mudah-mudahan mereka selamat. Maka, kita harus cepat pulang. Dia lalu menggunakan kedua tangannya yang kuat sebagai dayung. Perahu bergerak, meluncur di atas air yang tenang dan licin seperti kaca. Sama sekali tidak ada tanda-tanda di permukaan air bahwa air itu telah mengamuk sedemikian hebatnya baru-baru ini. Tak lama kemudian Xin Liong mendapatkan dayung yang dipatahkan dari batang pohon yang hanyut di air. Agaknya pulau-pulau kecil di sekitar tempat itu telah diamuk badai sedemikian hebatnya sehingga pohon-pohon tumbang dan terbawa air. Setelah keadaan cuaca terang kembali,
Xin Liong dapat menentukan arah perahu dan tak lama kemudian tampaklah pulau es dari jauh. Kelihatannya masih seperti biasa, sebuah pulau keputihan memanjang di kaki langit, berkilauan tertimpa sinar matahari. Hati mereka lega. Dari jauh kelihatannya tidak terjadi perubahan di pulau itu. Setelah agak dekat, mereka melihat pula puncak atap istana di pulau es, maka legalah hati mereka. Hati Xin Liong mulai berdebar tegang ketika perahunya sudah menempel di pulau es. Keadaannya begitu sunyi, sunyi dan mati, tidak kelihatan seorang pun di pantai, bahkan tidak tampak sebuah perahu pun. Dan bukit-bukit es tidak seperti biasanya, kacau balau tidak karuan dan berubah bentuknya. Dengan hati tidak enak kedua orang muda itu berlari-lari ke tengah pulau. Makin ke tengah, makin pucat wajah mereka, tidak ada seorang pun kelihatan. Dan juga pondok-pondok yang biasanya terdapat di sana-sini, sekarang habis sama sekali. Tidak ada sebuah pun pondok yang tampak, seolah-olah semua telah disapu bersih. Tersapu bersih dari pulau itu. Au, Swat Hong berdiri dengan muka pucat, kedua kakinya menggigil. Mari kita ke istana, Sumoy. Xin Liong yang berkata dengan suara bergetar lalu menyambar lengan Sumoynya dan diajaknya darah itu lari ke dalam istana. Beberapa kali terdengar Swat Hong mengeluarkan seruan tertahan, dan Xin Liong juga kaget bukan main. Mereka seperti memasuki sebuah kuburan, sunyi, kosong, dan tidak ada bekas-bekasnya tempat itu didiami manusia. Habis sama sekali. Baik perabot-perabotan istana maupun manusia-manusianya. Tidak tertinggal sepotong pun benda atau seorang pun manusia. Habis semua, kemanapun mereka lari dan berteriak-teriak memanggil. Yang terdengar hanya gema suara mereka sendiri. Off. Swat Hong tidak menahan himpitan perasaan yang ngeri dan berduka. Tubuhnya tergelimpang dan tentu akan terbanting kalau tidak cepat disambar oleh Xin Liong. Sumoy. Akan tetapi suara ini kandas di kerongkongannya dan tanpa disadari pula. Kedua pipi Xin Liong basah oleh air matanya yang mengalir deras menuruni kanan kiri hidungnya ketika dia memondong tubuh Sumoynya yang pingsan itu ke dalam kamar. Akan tetapi dia termangu-mangu ketika tiba di ambang pintu kamar yang terbuka. Karena kamar itu pun kosong dan bersih. Tidak ada sebuah atau sepotong pun perabotannya. Terpaksa dia merebahkan tubuh Sumoynya di atas lantai. Dan dia sendiri merebahkan kepala di atas kedua lututnya sambil menangis. Terlampau hebat peristiwa yang dihadapinya. Pulau es telah disapu bersih oleh badai. Bersih sama sekali sehingga agaknya tidak ada seorang pun manusia yang tertolong. Tidak ada sepotong pun barangnya yang tinggal, kecuali bangunan istana yang memang amat kuat itu. Setelah siuman, Swat Hong menangis. Mengapa? Mengapa, ayah? Kasihan sekali ayah. Akhirnya Xin Liong dapat menghibur dan membujuknya. Mereka berdua lalu mengadakan pemeriksaan dan mendapat kenyataan bahwa benar-benar pulau es telah diamuk badai. Agaknya air laut telah naik sedemikian tinggi sehingga pulau itu terendam air. Mereka menemukan beberapa potong pakaian yang tersangkut di batu-batu dan dengan hati terharu penuh kedukaan mereka mengumpulkan pakaian itu. Entah punya siapa, sebagai barang peninggalan yang amat berharga. Kemudian mereka memeriksa istana. Memang ada beberapa benda yang masih tertinggal di dalam kamar di bawah tanah. Akan tetapi yang berada di atas, semua habis dan lenyap. Su Heng, lihat ini, tiba-tiba Swat Hong berkata sambil menunjuk ke dinding. Xin Liong cepat menghampiri dan keduanya mengenal goresan tangan Han Tiong yang agaknya menggunakan jari tangan yang penuh tenaga sinkang untuk menulis di dinding batu itu. Xin Liong dan Swat Hong, maafkan aku. Tian telah menghukum aku dan membasmi pulau es. Pergilah kalian mencari wanita jahat itu. Rampas kembali semua pusaka. Dan Buong bukanlah puteraku. Dia keturunan Kai Ong. Pendek saja, surat dinding itu. Namun cukup jelas isinya. Xin Liong menarik napas panjang. Kasihan dia kepada suhunya yang mati meninggalkan dendam itu. Su Heng lihat ini, tak jauh dari tulisan itu terdapat bekas jari-jari tangan mencengkram dinding. Mudah saja mereka menggambarkan keadaan Han Tiong dan keduanya tak dapat menahan tangis mereka. Agaknya, dalam menghadapi amukan badai, Han Tiong berhasil menggunakan tenaganya untuk mempertahankan diri beberapa lamanya dengan mencengkram dinding dan sempat pula membuat tulisan itu sebelum kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatannya menyeret keluar dari istana dan bahkan dari pulau itu. Kasihan sekali Suhu. Xin Liong menghapus air matanya. Swat Hong mengepal tinjunya. Aku akan mencari perempuan iblis itu. Selain merampas kembali pusaka pulau es, juga menghukumnya. Dialah yang mencelakakan ibuku, yang mencelakakan ayahku. Xin Liong menarik napas panjang. Sudah diduganya ini, tentu akan terjadi balas-membalas. Dendam tak kunjung habis. Sumoy, Suhu hanya meninggalkan pesan agar kita mencari kembali pusaka-pusaka itu. Kau yang mencari pusaka, aku yang membunuh iblis betina itu. Swat Hong berseru penuh semangat. Dan Buong, apa pula artinya ini? Bukan putera ayah, Sumoy. Tenanglah dan dengarlah penuturanku. Mungkin hanya aku dan ayahmu saja yang tahu akan nasib wanita itu. Nasib yang amat buruk dan mengerikan. Tahukah kau apa yang telah dialami oleh De Quatlin sebelum ditolong ayahmu? Xin Liong lalu menceritakan keadaan De Quatlin yang menjadi gila karena 12 orang suhengnya dibunuh orang dan... Agaknya, melihat keadaannya,
gadis yang tadinya seorang pendekar wanita perkasa itu telah diperkosa di antara mayat para suhennya. Kurasa demikianlah kejadiannya. Setelah Suhu menyatakan bahwa Buong adalah keturunan Kaiong, teringatlah aku. Jelas bahwa De Quatlin diperkosa oleh pembunuh 12 orang anak murid Bu Tongpei itu, sehingga anak yang dilahirkannya itu, Han Buong, adalah keturunan Kaiong yang memperkosanya dan membunuh para suhennya. Mendengar penuturan tentang nasib mengerikan yang dialami ibu tirinya, Swat Hong bergidik. Akan tetapi dia mengomel, yang berbuat jahat kepadanya adalah raja pengemis itu. Mengapa dia membalasnya kepada ibu? Dan dia telah menghancurkan penghidupan ayah. Betapapun juga, aku harus mencarinya dan membalaskan sakit hati ibu dan ayah. Xin Liong maklum bahwa membantah kehendak Sumoinya ini percuma, hanya akan menimbulkan pertentangan saja. Maka diam-diam dia mengambil keputusan untuk selalu mendamping Sumoinya, selain menjaga keselamatan darah ini, juga kalau perlu mencegah sepak terjangnya yang terdorong oleh nafsu dan dendam. Betapapun juga, setelah Pulau Es dibasmi oleh badai, darah ini kehilangan ayah bunda, tiada sanak kandang, tiada handai taulan dan dialah satu-satunya orang yang patut melindunginya, sebagai suhennya. Ataukah sebagai calon suami, Xin Liong tidak mengerti dan tidak berani memutuskan. Biarlah hal perjodohan itu diserahkan kepada keadaan kelak. Dia tidak membantah ketika Sumoinya mengajaknya meninggalkan Pulau Es yang telah kosong itu, untuk mencari ibunya, dan kalalu masih juga tidak berhasil, untuk pergi ke daratan besar mencari De Quatlin. Beberapa hari kemudian, setelah yakin benar bahwa tidak ada seorang pun di antara penghuni Pulau Es yang selamat dan kembali ke pulau itu, Xin Liong dan Swat Hong berangkat meninggalkan Pulau Es. Ketika perahu kecil yang mereka dayung itu meluncur meninggalkan pulau, Swat Hong memandang ke arah pulau dengan air mata bercucuran. Juga Xin Liong merasa terharu dan berduka mengingat akan nasib para penghuni Pulau Es yang mengerikan itu. Mereka berdua mendayung perahu menuju ke selatan dan di sepanjang perjalanan ini mereka menemukan bukti-bukti kedahsyatan badai dan keanehan alam yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi di bawah laut itu. Ada pulau yang lenyap sama sekali, dan ada pula pulau yang baru muncul begitu saja, pulau yang amat aneh, pulau batu karang yang masih jelas kelihatan bahwa pulau ini tadinya merupakan dasar laut dengan segala keindahannya, dengan makhluk hidup dan tetumbuhannya yang kini semua mengeras menjadi batu karang dengan bermacam bentuk. Banyak pulau yang mengalami nasib serupa dengan Pulau Es, yaitu menjadi gundul, habis sama sekali tetumbuhan atasnya. Diam-diam terbayang dalam pikiran Xin Liong betapa dahsyat kekuasaan alam. Andai kata semua lautan yang mengamuk seperti beberapa hari yang lalu itu, agaknya dunia akan menjadi kiamat. Melihat keadaan pulau-pulau itu, timbul rasa khawatir dalam hati Xin Liong tentang keadaan pulau neraka. Tentu pulau itu pun tidak terluput dari amukan badai, pikirnya. Padahal baru saja pulau itu mengalami penyerbuan Han Tiong dan pasukannya. Xin Liong merasa kasihan sekali terhadap nasib para penghuni pulau neraka. Apakah pulau itu seperti juga Pulau Es, disapu bersih dan seluruh penghuninya terbasmi habis? Agaknya ibumu tidak berada di antara pulau-pulau ini. Beberapa hari kemudian setelah merasa mencari dengan sia-sia, Xin Liong mengemukakan pendapat, bagaimana kalau kita mencari ke utara lagi? Siapa tahu kali ini kita berhasil, dan kita dapat juga bertanya ke pulau neraka kalau ibumu ke sana. Agaknya engkau sudah rindu kepada Soanchu, Suheng. Xian Liong mengerutkan alisnya, Sumoy, kau cemburu lagi. Wajah darah itu menjadi merah. Aku hanya berkata sewajarnya, sudahlah, kalau kau cemburu, kita tidak usah singgah di pulau neraka, kata Xin Liong menarik napas panjang. Hening sejenak dan mereka telah menghentikan gerakan dayung karena mereka masih belum mendapat keputusan akan mencari kemana. Kita ke pulau neraka, tiba-tiba Swat Hong berkata, aku harus ke sana, aku akan menegur kakek berkepala besar itu. Pulau neraka yang menjadi biang keladi sehingga ayah marah-marah kepada kita. Hampir saja kita dibunuhnya. Karena pulau neraka telah berani menawanku. Sumoy, mengapa kejadian yang telah lewat dipersoalkan lagi? Bukankah ayahmu telah menyerbu ke sana? Kurasa ayahmu telah menghukum mereka menurut cerita anak buah pasukan. Kalau begitu, kita tidak perlu pergi ke sana, Sumoy. Aku harus pergi ke sana. Darah itu berkeras. Xin Liong menggeleng-geleng kepala. Sukar benar melayani Sumoynya ini yang memiliki watak aneh dan hati yang keras seperti baja. Aku hanya mau pergi ke pulau neraka kalau untuk mencari ibu. Akan tetapi kalau kita pergi ke sana hanya untuk mencari perkara, aku tidak mau. Kau harus berjanji tidak akan membuat kekacauan di sana, Sumoy. Agaknya kau berkeinginan keras untuk menjadi sahabat baik pulau neraka, ya? Karena ada, Sumoy. Harap jangan bicara yang tidak-tidak. Memang kita sahabat baik mereka. Lupakah kau ketika mereka mengantar kita ketika meninggalkan pulau itu? Karena itu, aku hanya mau pergi ke sana kalau untuk mencari ibumu dan menjenguk mereka sebagai sahabat. Melihat keadaan mereka setelah ada badai mengamuk. Swat Hong cemberut, akan tetapi menjawab juga. Baiklah, kita lihat saja nanti. Dan mereka lalu mendayung perahu dengan cepat menuju ke pulau neraka. Akan tetapi, setelah mereka tiba di daerah pulau neraka,
Mereka menjadi bingung dan pangling karena di daerah itu telah terjadi perubahan hebat sekali. Mungkin karena akibat badai yang mengamuk, yang ternyata mengambil daerah yang amat luas itu. Di sekitar situ telah muncul gunung-gunung es yang amat besar sehingga pulau neraka yang biasanya tampak dari jauh sebagai raksasa yang tidur itu kini tidak kelihatan lagi. Karena semua jurusan terhalang pandangannya oleh gunung-gunung es. Mereka mendayung perahu berputar namun tidak dapat keluar dari kurungan gunung-gunung es itu. Ah, dahulu tidak ada gunung-gunung es besar seperti ini, kata Swat Hong. Ini tentu diakibatkan oleh badai itu, Sumoy. Biarlah kita mengasuh dulu dan aku akan mencoba melihat keadaan dari puncak sebuah gunung. Kau tunggu saja di sini. Perahu itu menempel pada sebuah bukit es yang tinggi dan Xin Liong meloncat ke daratan es. Kemudian dia menggunakan ilmunya berlari cepat, mendaki gunung es itu untuk melihat dan mengenali daerah itu dari atas puncaknya yang tinggi. Tiba-tiba terdengar suara gerengan keras sekali yang mengguncangkan seluruh gunung es itu. Xin Liong terkejut dan dengan cepat dia menoleh untuk melihat apa yang mengeluarkan suara seperti itu. Dari jauh tampak olehnya seekor beruang besar sedang menggerakkan kedua kaki depannya ke arah burung-burung yang menyambar-nyambar di atasnya. Burung-burung nazar, burung botak pemakan bangkai, yang besar-besar beterbangan di atas beruang itu dan menyerangnya dari atas sambil mengeluarkan suara pekik mengerikan. Melihat ini, Xin Liong cepat berlari mendekati. Ternyata beruang itu terluka parah juga di beberapa bagian anggota badannya, sedangkan di bawah kakinya tampak bangkai seekor ular laut yang besar. Jelaslah bahwa beruang itu tadi berkelahi dengan ular laut itu dan dia menang. Akan tetapi dia menderita luka-luka dan burung-burung nazar yang kelaparan itu kini hendak mengeroyoknya dan tentu saja ingin makan bangkai ular besar. Xin Liong segera menggunakan salju yang digenggam untuk menyambiti burung-burung itu. Terdengar suara plak-plok-plak-plok disusul suara burung-burung nazar berkauk-kauk kesakitan dan mereka terbang ketakutan menjauhi tempat itu karena setiap kali terkena sambitan salju, terasa nyeri sekali. Dengan beberapa loncatan saja Xin Liong sudah tiba di depan beruang itu. Beruang yang berkulit hitam dan amat besar itu menyeringai dan mengerang, memperlihatkan gigi bertaring yang amat runcing kuat dan lidah yang merah. Matanya terbelalak penuh kecurigaan dan kemarahan kepada Xin Liong. Tenanglah. Aku datang untuk menolongmu, kata Xin Liong sambil maju lebih dekat. Awaf, beruang itu menggerang dan kaki depan yang kiri menyambar ke arah dada Xin Liong. Melihat betapa telapak kaki itu berdarah, Xin Liong mengelak dan cepat menangkap pergelangan kaki depan itu. Kiranya telapak kaki itu tertusuk tulang dan masuk amat dalam. Agaknya dalam perkelahian melawan ular laut, beruang itu mencengkram tubuh ular dan sedemikian kuatnya dia mencengkeram sampai tulang punggung ular patah dan menusuk ke dalam daging di telapak kaki depan itu. Xin Liong segera mencabut tulang itu. Darah mengucur deras dan dia segera membalut dengan sapu tangannya. Beruang itu kini tidak marah lagi. Agaknya dia cerdik dan dapat mengerti bahwa orang yang datang ini bukan musuh, bahkan menolongnya. Kaki depan yang terluka itu kini tidak nyeri lagi dan tentu saja, karena yang membuat dia tersiksa rasa nyeri tadi adalah karena tulang yang menancap itu. Coba ku periksa, apalagi yang perlu kuobati, Xin Liong berkata dan dia memeriksa luka-luka di tubuh beruang itu. Ada sebuah luka di tengkuk yang membengkak. Tahulah Xin Liong bahwa luka ini cukup berbahaya. Kalau tidak lekas diberi obat yang cocok akan dapat membahayakan nyawa beruang itu. Aku harus mencarikan daun obat untuk luka-lukamu, katanya. Lupa bahwa beruang itu tentu saja tidak mengerti apa yang dia katakan. Hai, Su Heng, ada apakah? Tiba-tiba terdengar teriakan dari atas. Xin Liong menoleh dan melihat Sumoinya turun berlari-lari cepat sekali. Setelah dekat, beruang itu menggerang dan memandang Swat Hong dengan marah. Binatang buruk, Swat Hong memaki. Dia terluka cukup berat. Akan tetapi dia menang berkelahi melawan ular laut itu. Lihat, betapa besarnya ular itu, Sumoi. Beruang itu kuat sekali. Aku harus mengobatinya sampai sembuh. Swat Hong mengerutkan alisnya. Perlu apa menolong binatang buas seperti itu, Su Heng? Membuang-buang waktu saja. Dia tidak buas lagi. Sumoi, lihat betapa jinaknya. Dia pun makhluk hidup yang perlu kita tolong. Aku merasa kasihan kepadanya, Sumoi. Wah, kau lebih mementingkan dia. Hei, ada apa engkau? Tiba-tiba Xin Liong berteriak melihat beruang itu menggereng-gereng dan menarik-narik tangannya, seolah-olah hendak mengajak Xin Liong pergi dari situ. Beruang itu makin keras menggereng dan makin kuat menariknya. Diam-diam Xin Liong kagum bukan main. Tenaga beruang ini luar biasa besarnya, dan kiranya dia hanya akan dapat menandingi tenaga raksasa ini kalau dia menggerakkan sinkang sekuatnya. Akan tetapi tiba-tiba dia mendapat firasat tidak baik melihat sikap beruang itu, maka disambarnya tangan Sumoinya dan dia berteriak. Awas, Sumoi, mari pergi. Dia menghendaki demikian. Entah mengapa. Xin Liong memegang erat-erat lengan Sumoinya dan membiarkan dirinya diseret oleh beruang itu. Binatang itu mengajaknya setengah paksa berlompatan dan berlarian ke gunung es yang lain yang berdekatan. Baru saja mereka melompat ke atas gunung es lain itu, tiba-tiba terdengar suara keras dan gunung es di mana mereka berada tadi telah pecah berantakan menjadi keping-keping kecil. Kiranya gunung es itu ditabrak oleh gunung es yang lain dan hal ini agaknya telah
Diketahui oleh si beruang tanpa melihat datangnya gunung es yang tak tampak dari situ. Ternyata binatang itu hanya diperingatkan oleh nalurinya yang tidak ada pada manusia. Xin Liong berdiri dengan muka pucat. Kemudian dia merangkul beruang itu. Terima kasih, kakak beruang. Kiranya engkau malah menyelamatkan kami berdua. Akan tetapi Swat Hong merasa tidak senang. Su Heng, mari kita segera pergi dari sini. Tempat ini amat berbahaya. Lihat, gunung es tadi hancur dan itu kelihatan dari sini perahu kita. Untung tidak hilang. Marilah, Su Heng, nanti dulu. Sumoy, aku harus mencarikan daun obat untuk mengobati luka-luka di tubuh beruang ini. Ah, perlu apa? Kita bisa celaka di sini. Sumoy, dia telah menyelamatkan nyawa kita. Begitukah? Engkau pun tadi telah menyelamatkan nyawanya ketika kau mengusir burung-burung nazar itu, bukan? Aku melihat dari jauh, berarti sudah terbalas semua budi. Bukan marilah, Su Heng. Tidak, Sumoy, kita tinggal di sini dulu sampai aku selesai mengobatinya. Swat Hong menjadi marah. Agaknya kau lebih sayang beruang betina ini daripada aku, Sumoy. Akan tetapi Swat Hong sudah berlari pergi, berloncatan di atas pecahan es dan menuju ke perahu mereka, meloncat ke dalam perahu dan mendayung perahu itu pergi dari situ. Xin Liong menjadi bingung dan hampir membuka mulut menegur. Akan tetapi karena maklum bahwa hal itu percuma saja, dia membatalkan niatnya. Nguk, nguk, beruang itu mendengus-dengus dan menciumi kepalanya. Ah, encik kakak perempuan beruang, betapa sukarnya menyelami watak wanita. Aku telah membuat hatinya kecewa dan marah. Akan tetapi bagaimana hatiku dapat tega meninggalkan engkau yang terancam bahaya maut oleh lukamu? Xin Liong lalu mengajak beruang itu mencari daun. Karena perahu sudah dibawa pergi Swat Hong, maka terpaksa dia mencari pulau yang masih ada tetumbuhannya dengan jalan berloncatan dari batu es lainnya. Dan kalau jaraknya terlalu jauh, beruang itu menggendongnya dan membawanya berenang ke batu es lainnya atau kadang-kadang Xin Liong menggunakan sebongkah es yang mengambang sebagai perahu, didayung dengan tangannya yang kuat. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang amat sukar, dapat juga dia menemukan pulau yang masih ada tetumbuhannya dan di pulau kecil itu, mulailah dia mengobati luka-luka beruang itu sampai sembuh. Pada suatu hari dia melihat sebuah perahu kosong terbalik mengambang tidak jauh dari pulau. Dia merasa girang sekali, cepat menyuruh beruang mengambilnya dan hatinya terharu ketika mengenal perahu itu sebagai sebuah di antara perahu pulau es. Tentu penumpangnya telah lenyap di telan badai, pikirnya. Dia lalu membuat dayung dari cabang pohon dan setelah beruang hitam itu sembuh benar, dia lalu melompat ke perahu dan mendayungnya meninggalkan pulau. Akan tetapi tiba-tiba beruang itu terjun ke air dan berenang mengejar perahunya. Hei, kakak beruang, kembalilah. Engkau sudah sembuh, dan aku harus pergi mencari Sumoy. Nguk, nguk, beruang hitam itu mengeluarkan suara mengeluh dan mukanya seperti orang menangis. Xin Liong tersenyum. Kau hendak ikut? Ya, nah, loncatlah ke atas. Seolah-olah mengerti arti kata-kata Xin Liong, beruang itu lalu meloncat ke dalam perahu kini mukanya kelihatan berseri. Matanya bersinar-sinar dan lidahnya terjulur keluar seperti sikap seekor anjing yang kegirangan. Kau boleh ikut sampai aku dapat menemukan kembali Sumoy, kata Xin Liong. Kalau Sumoy tidak menghendaki kau ikut, kau harus kutinggalkan karena kau telah sembuh. Demikianlah, Xin Liong kini melanjutkan perjalanan mencari pulau neraka. Dari puncak sebuah gunung es, dia dapat melihat dari jauh dan kini dia tahu di mana letaknya pulau neraka. Beruang yang kini menggantikan tempat Swat Hong menjadi temannya berlayar itu kelihatan girang sekali ketika perahu meluncur dan binatang ini telah jinak benar-benar. Setelah kini dia mengenal kembali keadaan dan tahu di mana letaknya pulau neraka, perjalanan dapat dilakukan dengan cepat. Setelah dekat dengan pulau neraka, dia menyaksikan suatu yang membuatnya terheran dan merasa tegang. Sebuah perahu besar kelihatan mendarat di pulau neraka, jelas bukan perahu pulau neraka yang kecil-kecil. Perahu itu besar sekali, perahu layar yang hanya dipergunakan untuk pelayaran jauh. Dan perahu itu pun dalam keadaan payah. Jelas kelihatan bekas diamuk badai. Tiang layarnya patah, layarnya cabik-cabik dan perahu itu tidak ada orangnya sama sekali, berdiri miring di pantai pulau neraka. Apakah yang telah terjadi di pulau neraka? Ternyata bahwa seperti juga pulau lain, pulau neraka tidak luput dari amukan badai. Hanya karena letaknya agak jauh dari pusat amukan badai, maka penderitaannya tidak sehebat pulau lain, terutama pulau es. Air juga naik tinggi dan menenggelamkan setengah bagian pulau. Ini banyak pula penghuninya yang tidak keburu lari ke tempat tinggi, diseret dan ditelan badai. Perahu-perahu lenyap, pohon-pohon yang berada di tepi pantai bobol semua. Dan setelah badai mereda, sebuah perahu besar terdampar di tepi pantai. Perahu itu adalah perahu bajak laut. Setelah air menyurut, para bajak laut yang terdiri dari 25 orang itu segera mendarat. Mereka itu kelelahan dan kelaparan. Bahkan ada 5 orang di antara mereka tewas ketika badai mengamuk sehingga jumlah mereka hanya tinggal 25 orang itulah. Mereka mendarat dikepalai oleh Raja Bajak yang memimpin mereka, raja yang amat terkenal di sepanjang pantai muara-muara sungai Huangho dan Yangtze. Kepala bajak ini adalah seorang laki-laki tinggi besar yang buta sebelah matanya.
Mata kiri yang buta karena tusukan pedang lawan dalam pertandingan, kini ditutupi oleh sebuah kain hitam sehingga ia kelihatan lebih menyeramkan lagi. Tubuhnya tinggi besar dan di antara para nelayan dan pedagang yang suka berperahu. Dia dikenal sebagai Tokgan Hailiong, naga laut mata satu, dan namanya adalah Koansek. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa perahu mereka yang diamuk oleh badai dahsyat itu telah mendarat di pulau neraka. Andai kata mereka tahu juga, mereka tentu tidak merasa takut karena pada waktu itu, nama pulau neraka hanya dikenal oleh orang-orang pulau es. Untuk dunia ramai, yang dikenal hanyalah pulau es, yang dikenal sebagai tempat yang hanya terdapat dalam sebuah dongeng. Betapapun juga, pulau es merupakan nama yang ditakuti oleh semua orang termasuk para bajak. Akan tetapi karena pulau di mana perahu mereka mendarat bukanlah pulau es, melainkan pulau yang hitam penuh tetumbuhan, mereka menjadi berani dan setelah badai mereda dan air menyurut, mereka lalu menyerbu ke tengah pulau. Untung bagi mereka bahwa badai yang amat dahsyat itu membuat air laut naik dan mengamuk di daratan pulau sehingga binatang-binatang berbisa pun menjadi panik dan ketakutan, lari bersembunyi dan belum berani keluar. Andai kata mereka itu berani menyerbu pulau dalam keadaan biasa tentu mereka akan menjadi korban binatang-binatang itu dan sukarlah dibayangkan apa akan jadinya. Mungkin sekali tidak ada di antara mereka yang akan dapat lolos betapapun liar, ganas dan lihai mereka itu. Dapat dibayangkan betapa heran dan girangnya hati para bajak itu ketika mendapat kenyataan bahwa di tengah pulau itu terdapat pondok-pondok yang dibuat oleh manusia. Akan tetapi keheranan mereka segera berubah menjadi kekagetan hebat ketika para penghuni pulau itu menyambut mereka dengan serangan dahsyat tanpa peringatan apa-apa. Karena mereka adalah bajak-bajak yang sudah biasa berkelahi dan mengadu nyawa, maka serbuan para penghuni pulau neraka itu mereka sambut dengan gembira. Mereka mengira bahwa penghuni pulau itu adalah orang-orang biasa saja. Maka besar sekali kekagetan mereka ketika mendapat kenyataan betapa kurang lebih 20 orang, yaitu sisa penghuni pulau neraka yang tidak dibasmi oleh badai, yang berani menyambut mereka dengan serangan itu rata-rata memiliki kepandaian hebat. Terjadilah perang tanding yang seru dan mati-matian. Bajak laut pimpinan Tokgan Hailiong itu pun bukan orang-orang biasa melainkan penjahat-penjahat pilihan yang selain kuat dan ganas, juga rata-rata pandai ilmu silat. Apalagi Tokgan Hailiong sendiri bersama seorang pembantu yang sebetulnya adalah sutenya, adik seperguruan, sendiri yang bernama Choa Liokbu, seorang ahli pedang yang lihai sekali. Sedangkan Tokgan Hai Liong Koansek sendiri adalah seorang ahli bermain senjata ruyung yang ujungnya merupakan sebuah bola baja yang berat dan keras. Para penghuni pulau neraka masih terguncang oleh amukan badai. Bahkan ketua mereka, Oh Kong Ek, sedang menderita sakit hebat. Semenjak penyerbuan pasukan Pulau Es yang dipimpin oleh Han Tiong, Oh Kong Ek jatuh sakit. Mungkin karena dia merasa terlalu marah, dan mungkin juga karena usianya yang sudah tua. Penyerbuan dari Pulau Es itu merupakan hal yang amat menyakitkan hatinya, dan juga hati para penghuni Pulau Neraka, mendatangkan rasa dendam yang lebih mendalam. Apalagi melihat betapa catatan pengobatan dari Kwasin Liong telah dihancurkan oleh Han Tiong, hati Oh Kong Ek merasa sakit sekali. Untung masih ada beberapa macam obat yang hafal olehnya. Akan tetapi sebagian besar telah dibasmi oleh Raja Pulau Es yang marah itu. Pada saat bajak laut menyerbu, Oh Kong Ek tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Dia dijaga dan dirawat oleh cucunya, Oh Soan Chu. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hati kakek ini ketika ada anak buahnya yang datang melapor bahwa pulau yang baru saja diamuk badai itu kini diserbu oleh sepasukan bajak laut yang ganas dan rata-rata memiliki kepandaian tinggi. Keparat, kakek itu meloncat bangun akan tetapi terguling kembali dan Soan Chu segera memegang lengan kakeknya, membantunya untuk rebah kembali. Tenanglah, Kong Kong, biarlah aku yang keluar untuk membantu teman-teman membasmi bajak laut yang tidak tahu diri itu. Oh Kong Ek terpaksa hanya mengangguk karena dia sendiri masih tidak kuat untuk bangun, apalagi bertempur. Hati-hatilah, Soan Chu. Dia percaya akan kepandaian cucunya yang tentu akan dapat mengusir bajak-bajak laut yang biasanya hanya terdiri orang-orang kasar itu. Dengan pedang di tangan Soan Chu lalu berlari keluar. Melihat anak buahnya sudah bertanding mati-matian melawan bajak-bajak yang ganas, apalagi melihat seorang wanita pulau neraka digeluti oleh dua orang laki-laki kasar sampai wanita itu menjerit-jerit namun dua orang laki-laki itu malah tertawa-tawa dan merobek-robek pakaian wanita itu, Soan Chu menjadi marah sekali. Dia mengeluarkan teriakan marah, tubuhnya yang ramping mencelat ke depan, pedangnya menyambar dan dua orang bajak yang sedang memperkosa wanita itu roboh dengan leher terkuak lebar dan hampir putus. Wanita itu cepat membereskan pakaiannya, menyambar goloknya dan seperti seekor harimau kelaparan dia membacoki tubuh dua orang bajak tadi. Melihat sepak terjang Soan Chu yang kembali sudah merobohkan dua orang bajak, Tokgan Hailiong Koansek dan Choa Liokbu, dibantu oleh beberapa orang bajak lain cepat mengepung dan mengeroyoknya. Namun Soan Chu mengamuk hebat dan pedangnya berubah segulung sinar terang yang menyambar dahsyat, membuat dua orang pimpinan bajak itu terkejut dan harus memainkan senjata dengan hati-hati sekali agar jangan sampai mereka menjadi korban kedahsyatan sinar pedang yang dimainkan oleh darah itu. Lepas tulang ikan.
Tiba-tiba kepala bajak itu memberi aba-aba kepada sutenya dan mereka berdua telah meloncat mundur, membiarkan anak buah mereka yang 4 orang banyaknya melanjutkan pengeroyokan, sedangkan mereka berdua lalu mengayun tangan berkali-kali ke arah Soancu. Sinar lembut bertubi-tubi menyambar ke arah Soancu dari depan dan belakang. Dara ini memandang rendah senjata rahasia. Mereka. Dia adalah seorang dara pulau neraka, sudah terlalu banyak racun dikenalnya, bahkan dia telah menggunakan obat anti racun, maka dia tidak terlalu khawatir ketika sebuah di antara senjata rahasia lawan yang lembut itu mengenai pahanya. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika dia merasa kakinya itu setengah lumpuh dan begitu dia menggerakkan pedang, tubuhnya terhuyung, kepalanya pening. Dia berseru nyaring, lebih merasa heran daripada khawatir. Dara ini tidak tahu bahwa lawannya menggunakan amgi, senjata gelap berupa tulang berbentuk duri dari sirip semacam ikan laut yang berbisa. Bisa dari ikan laut ini tentu saja tidak dapat disamakan dengan bisa dari binatang darat, maka bisa yang asing ini tidak dapat ditolak oleh obat anti racun yang dipakainya. Sute, tangkap nona manis ini, teriak Koan Sek dengan girang. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara gerengan yang dahsyat dan yang membuat mereka kaget bukan main. 2 orang bajak yang mendengar suara itu dekat sekali di belakang mereka menengok dan mereka itu terjengkang dan merangkak untuk melarikan diri dengan ketakutan. Kiranya yang menggerang itu adalah seekor binatang raksasa hitam yang menakutkan. Seekor beruang yang lebar moncongnya cukup untuk mencaplok kepala mereka sekaligus. Xin Liong yang datang bersama beruang itu cepat meloncat mendekati Soancu, merampas pedang dari tangan Dara itu dan memondongnya dengan tangan kiri. Kemudian sekali meloncat dia telah berada di punggung beruang. Lengan kiri memeluk dan menjaga tubuh Soancu yang dipangkunya karena Dara itu telah menjadi pingsan, sedangkan tangan kanan menggerakkan pedang Dara itu sambil berseru. Kakak beruang, lawan mereka yang berani mendekat. Beruang itu menggereng-gereng dan ketika melihat dari kiri ada sinar menyambar, yaitu sinar pedang yang digerakkan oleh Choa Liok Bu Sute dari kepala bajak. Tiba-tiba kaki depan kiri yang kini dipergunakan seperti tangan itu bergerak menangkis, bukan menangkis pedang melainkan mencengkram kepala Choa Liok Bu. Tentu saja orang ini kaget dan sekali merendahkan tubuh, membalikkan pedang dan siap untuk menyerang lagi. Begitu lengan beruang itu menyambar lawan, dia meloncat ke atas dan menusukkan pedangnya mengarah bagian antara kedua mata beruang itu. Kring, pedangnya terpental dan dia harus cepat melempar tubuh ke belakang kalau tidak ingin dadanya robek oleh cakar beruang setelah pedangnya ditangkis oleh Xin Liong tadi. Siwut, senjata ruyung berujung baja di tangan Koan Sek sudah bergerak menyambar dengan ganas, menghantam punggung beruang hitam dengan kecepatan kilat dan dengan tenaga dahsyat. Kring, terang, 2 kali senjata berat itu ditangkis oleh Xin Liong dan 2 kali pula kepala bajak itu berseru kaget karena telapak tangannya hampir terkupas kulitnya dan terasa panas dan perih. Pada saat dia terbelalak dan terheran, beruang itu sudah membalikkan tubuh dan sekali kaki depannya yang kanan menamparkan. Kepala bajak itu mencoba menangkis, namun senjatanya terlepas dari pegangannya dan beruang itu sudah menubruknya dan mencengkram ke arah lehernya. Kakak beruang, jangan, Xin Liong membentak. Beruang itu terkejut dan ragu-ragu sehingga kesempatan itu dapat dipergunakan oleh Koan Sek untuk meloncat jauh ke belakang. Dia dan pembantu utamanya, Choa Liok Bu, berdiri dengan muka pucat memandang pemuda yang menunggang beruang itu membawa pergi tubuh Dara jelita yang pingsan. Biarpun pedang masih berada di tangannya, Choa Liok Bu tidak lagi berani menyerang karena dia maklum bahwa selain beruang raksasa itu amat kuat, juga pemuda itu memiliki kepandaian yang luar biasa sekali. Xin Liong merasa bingung dan gelisah menyaksikan pertempuran hebat itu. Hentikan pertempuran, dia berseru berkali-kali namun percuma saja. Para bajak laut dan penghuni pulau neraka adalah orang-orang kasar yang pada saat itu sedang marah, maka sukar untuk dibujuk. Tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi dan panjang dan suara itu segera disusul suara berdengung-dengung dan berdesis-desis. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Xin Liong ketika dia melihat datangnya binatang-binatang kecil yang berbisa. Ular, kelabang, kalajengking dan sebangsanya berdatangan dari semua penjuru, merayap cepat seolah-olah digerakkan oleh suara melengking itu. Dan yang lebih mengerikan lagi, lebah-lebah putih datang pula beterbangan. Saking kagetnya Xin Liong melompat turun dari punggung beruang dan kini beruang itu pun terkejut dan ketakutan. Seolah-olah binatang raksasa ini sudah mengerti bahwa bahaya maut datang mengancamnya. Apa yang terjadi? Soancu mengeluh dan siuman dari pingsannya. Melihat darah itu sudah siuman, Xin Liong agak lega. Bagaimana lukamu? Nyeri sekali. Panas, siapa yang memimpin binatang-binatang berbisa itu? Soancu turun dari pondongan Xin Liong. Cepat pergunakan obat penolak ini. Dia mengeluarkan sebungkus obat penolak dari ikat pinggangnya. Setelah menaburkan obat bubuk di sekeliling mereka bertiga, yaitu Soancu, Xin Liong dan beruang betina, Soancu berkata lagi, Xin Liong tolong, kau tangkap si mata satu itu, aku membutuhkan obat penawar racun amginya, senjata gelapnya. Melihat betapa wajah Dara itu pucat sekali tanda menderita kenyerian hebat, Xin Liong maklum bahwa tentu Dara itu terkena senjata rahasia yang mengandung racun luar biasa sekali. Maka tanpa menjawab tubuhnya mencelat ke arah Koan Sek yang masih bengong memandang ke depan.
Matanya terbelalak ketika melihat betapa anak buahnya mulai menjadi korban pengeroyokan binatang-binatang berbisa. Maka ketika tubuh Xin Liong menyambar, dia terkejut sekali, mengira bahwa pemuda itu akan menyerangnya. Dia tadi sudah mengambil kembali senjatanya, maka tanpa banyak cakap lagi dia sudah mengayun senjatanya menghantam ke arah Xin Liong. Pemuda ini tadi melepaskan pedangnya, melihat betapa dia disambut serangan dahsyat. Cepat dia miringkan tubuhnya, membiarkan senjata berat itu lewat dan secepat kilat kedua tangannya menyambar dan sebelumnya Koan Sek tahu apa yang terjadi. Senjatanya telah terampas dan dibuang oleh pemuda itu sedangkan tubuhnya sudah diangkat dan dipanggul seperti seorang anak kecil saja. Percuma dia meronta, karena pemuda itu sudah meloncat seperti terbang, kembali ke dalam lingkaran obat penolak yang ditaburkan Soan Chu. Koan Sek menggigil, selain dia maklum betapa lihainya pemuda ini, juga dia merasa ngeri sekali menyaksikan apa yang terjadi di luar lingkaran obat bubuk itu. Terdengar jerit dan pekik mengerikan. Orang-orang Pulau Neraka telah mundur dan menonton sambil-sambil tertawa-tawa. Akan tetapi anak buah bajak laut itu menghadapi penyerangan. Binatang-binatang berbisa dan sama sekali mereka tak berdaya. Apalagi penyerangan lebah-lebah putih membuat mereka panik. Mengerikan sekali melihat mereka berkelojotan merintih-rintih dan menangis mengerung-ngerung karena tidak tahan menderita rasa nyeri yang menyengati sekujur tubuh. Cepat bertindak. Halau mereka, Soan Chu. Xin Liong berkata dengan alis berkerut. Biarpun yang dikeroyok binatang-binatang itu adalah kaum bajak, namun dia tidak dapat menyaksikan peristiwa mengerikan itu. Soan Chu menggeleng kepala. Tak mungkin, mereka digerakkan oleh suara melengking itu. Suara apa itu? Siapa yang membunyikan? Soan Chu tersenyum dan menggigit bibirnya menahan rasa nyeri. Pahanya seperti dibakar dan rasa nyeri menusuk-nusuk jantung. Siapa lagi? Satu-satunya orang yang dapat melakukannya hanyalah Kong Kong, Augegehah. Darah itu roboh pingsan lagi dalam rangkulan Xin Liong. Aduh celaka, binatang-binatang itu. Tok Gan Hai Liong Koan Sek menggigil dan dia hendak lari dari tempat itu ketika melihat bagaimana pembantunya, Choa Liok Bu, sudah sibuk memutar pedang untuk berusaha mengusir lebah-lebah putih yang mengeroyokannya. Kalau kau keluar dari sini, engkau pun akan mengalami nasib yang sama, kata Xin Liong, menunjuk ke arah lingkaran putih dari obat penolak. Binatang-binatang itu tidak berani memasuki lingkaran ini. Koan Sek memandang dan matanya terbelalak ngeri melihat betapa ular-ular beracun yang bermacam-macam warnanya itu benar saja membalik lagi ketika mendekati garis lingkaran. Bahkan lebah-lebah putih yang terbang dekat, agaknya mencium bau penolak itu dan mereka itu pun terbang membalik, mengamuk dan menyerang para bajak yang berada di luar lingkaran. Saking ngerinya melihat betapa Choa Liok Bu menjerit dan roboh karena kakinya tergigit seekor ular, kemudian betapa pembantunya yang juga merupakan sutenya melolong-lolong dan bergulingan, dikeroyok banyak sekali binatang yang mengerikan. Kepala bajak ini tak dapat lagi menahan dirinya dan dia menjatuhkan diri berlutut. Xin Liong sendiri merasa ngeri menyaksikan peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau saja dia dapat melihat Kong Ek, tentu dia akan meloncat dan memaksa kakek itu menghentikan pekerjaannya yang kejam, membunuh para bajak seperti itu. Akan tetapi celakanya, suara itu melengking tinggi dan sukar diketahui dari mana datangnya. Bahkan kakek itu pun tidak tampak. Pula, mana mungkin dia berani meninggalkan Soan Chu yang pingsan itu bersama kepala bajak. Maka pemuda ini merasa seperti disayat-sayat jantungnya menyaksikan pembunuhan yang amat kejam itu. Melihat betapa 24 orang bajak menemui kematian secara mengerikan, berkelojotan dan melolong-lolong. Akhirnya suara jeritan mereka makin lemah dan berubah seperti suara binatang disembelih. Kemudian tubuhnya tidak berkelojotan lagi dan binatang-binatang kecil berbisa yang kelaparan itu masih menggerogoti kulit dan daging mereka. Kemudian tampaklah Kong Ek, Tocu Pulau Neraka. Kakek ini datang ke tempat itu sambil merangkak dengan susah payah. Tubuhnya kelihatan lemah dan kurus. Mukanya pucat dan sambil merangkak itu dia meniup sebatang alat tiup terbuat daripada batang alang-alang, menyerupai suling kecil. Pantas saja suaranya melengking tinggi dan aneh. Beberapa orang anggota Pulau Neraka segera maju dan mengangkat ketua mereka. Memapahnya datang dan kini binatang-binatang itu berangsur-angsur merayap pergi setelah Kong Ek merubah-merubah suara tiupan sulingnya. Akhirnya yang tinggal hanya mayat-mayat 24 orang bajak dalam keadaan mengerikan, dan mayat 7 orang penghuni Pulau Neraka yang tewas dalam pertempuran. Ah, engkau pula yang menolong cucuku, Tai Hiap. Kong Ek dituntun anak buahnya datang mendekat. Xin Liong mengerutkan alisnya. Tucu, engkau sungguh kejam, membunuh mereka seperti itu. Kakek itu terbelalak. Aku, kejam, dan mereka ini. Dia menuding ke arah mayat-mayat para bajak laut. Dan, hei, siapa dia ini? Ah, bukankah dia ini pemimpin mereka? Kong Ek sudah melangkah maju menghampiri Koan Sek yang berdiri dengan muka pucat. Tahan dulu, Tocu, memang dia pemimpin bajak. Akan tetapi nyawa cucumu berada di dalam tangannya. Soan Chu, Kong Ek memandang tubuh darah yang dipondong oleh Xin Liong dan berada dalam keadaan pingsan itu. Mengapa dia terkena senjata beracun? Kemudian dia memandang Koan Sek dan membentak, "Hayo kau berikan obat penawar senjata gelapmu." Tok Gan Hai Liong Koan Sek adalah seorang yang sudah berpengalaman.
seorang yang menjelajah di dunia Kang Oh, maka dia tentu saja cerdik sekali. Tadi ketika menyaksikan betapa semua anak buahnya, juga sutenya, tewas secara mengerikan, dia ketakutan setengah mati dan kehilangan akalnya. Akan tetapi sekarang setelah dia melihat kesempatan untuk menolong diri, timbul kembali keberaniannya dan dia tersenyum. Agaknya kita telah salah masuk. Tidak tahu pulau apakah ini dan siapa kalian ini. Tanyanya kepada Xin Liong karena dia merasa jeri sekali menghadapi pemuda yang dia tahu amat lihai dan sama sekali bukan tandingannya itu. Kau belum tahu, ini adalah pulau neraka dan dia itu adalah ketuanya. Dia menuding kepada Oh Kong Ek. Sedangkan nona ini adalah cucunya. Maka kau harus cepat memberikan obat penawarnya. Haha, mudah saja memberi obat penawarnya. Kiranya kami telah memasuki sebuah pulau iblis dengan penghuni-penghuninya seperti iblis pula. Benar-benar kami telah membuat kesalahan besar. Orang mudah saja mengobati luka nona ini. Akan tetapi bagaimana dengan aku sendiri? Anak buahku telah tewas semua dan aku dalam cengkraman kalian. Engkau akan kusiksa, kucincang sampai hancur. Oh Kong Ek membentak. Hahaha, boleh, lakukan sekarang. Karena aku tidak takut mati setelah aku melihat bahwa aku mempunyai banyak teman terutama sekali cucumu. Kalau orang tidak lagi menyayangkan kematian seorang darah jelita muda remaja seperti dia ini, apalagi kematian seorang tua bangka seperti aku. Hahaha, biarlah aku mati ditemani oleh darah remaja ini. Oh Kong Ek sudah marah sekali. Kedua tangannya dikepal sehingga suling batang alang-alang itu hancur di tangannya. Melihat kemarahan ketua pulau neraka itu, Xin Liong berkata, Oh Tochu, apa yang dikatakan benar. Sudah kuperiksa luka cucumu dan ternyata dia terkena racun yang aneh sekali yang belum pernah aku melihatnya. Maka, biarlah kita menukar keselamatannya dengan keselamatan Soancu. Betapapun juga, nyawa Soancu jauh lebih berharga daripada kehidupan seorang sesat seperti dia. Hahaha, itu baru omongan yang tepat. Tok Gan Hai Liong Koansek yang merasa mendapat angin, berkata dengan dada dibusungkan. Dia tidak takut lagi sekarang. Nyawa cucu ketua pulau neraka berada di tangannya. Apalagi yang ditakutinya, iblis keparat. Hayo kau berikan obat untuk cucuku dan kau boleh minggat dari sini. Oh Kong Ek membentak. Hahaha. Aku Tok Gan Hai Liong Koansek bukan seorang tolol. Dia lalu menoleh kepada Xin Liong. Orang muda, apakah kedudukanmu di pulau neraka ini? Dia memang tidak dapat menduga karena tadi dia mendengar ketua pulau neraka menyebut Taiyap pendekar besar kepada pemuda ini. Dan kalau ada yang dipercaya di situ, maka satu-satunya orang adalah pemuda ini. Aku bukan penghuni pulau neraka, aku adalah seorang dari pulau es. Mata Tok Gan Hai Liong yang tinggal satu itu terbelalak dan mukanya pucat. Dia merasa seolah-olah dalam mimpi. Setelah bertemu dengan pulau neraka yang aneh dan mengerikan di mana semua anak buahnya tewas, dia bertemu pula dengan seorang pemuda sakti yang mengaku datang dari pulau es, sebuah sebutan yang tadinya dikiranya hanya terdapat dalam dongeng tahyul belaka. Mimpikah dia, ataukah dia sudah mati ditelan badai dan sekarang ini adalah pengalaman dari rohnya? Pulau es, dia berkata lirih. Xin Liong mengangguk tak sabar. Dia tadi mengaku sebenarnya. Siapa mengira malah membuat kepala bajak ini menjadi termangu-mangu seperti orang sinting. Kalau begitu, aku hanya mau memberikan obat penawar jika engkau yang mengantarku sampai ke sebuah perahu di pantai pulau neraka ini. Jahanam, kau tidak percaya kepadaku. Oh Kong Ek membentak dan para pembantunya sudah mengangkat senjata mengancam. Terserah, bunuhlah, aku toh akan mati bersama dia ini. Xin Liong menyerahkan tubuh Soancu yang masih pingsan kepada kakeknya, kemudian berkata, Oh Tochu, biarlah kita memenuhi permintaannya. Harap sediakan perahu untuknya. Terpaksa Oh Kong Ek menggerakkan kepalanya memberi isyarat kepada anak buahnya. Kemudian memandang kepada kepala bajak itu dengan mata mendelik. Koan Sek lalu berjalan bersama Xin Liong dan dua anak buah pulau neraka menuju ke tepi laut. Setelah sebuah perahu dipersiapkan, kepala bajak itu mengeluarkan sebuah benda dari dalam sakunya. Benda itu ternyata adalah seekor kuda laut sebesar ibu jari tangan yang sudah kering. Nona itu terkena racun yang terkandung dalam duri ikan yang tidak dapat diobati kecuali dengan ini. Bubuklah dan masak, lalu minumkan airnya. Tentu dia akan sembuh. Xin Liong mengerutkan alisnya. Sudah banyak pengetahuannya tentang pengobatan akan tetapi tentu saja belum pernah dia mengenal rahasia racun yang keluar dari dalam lautan. Dia menyerahkan bangkai kuda laut kering itu kepada dua orang penghuni pulau neraka sambil berkata, Berikan ini kepada Otochu, suruh menumbuk halus dan masak dengan air, kemudian minumkan kepada Nona. Bagaimana hasilnya supaya cepat melapor ke sini? Aku menunggu di sini. Dua orang itu menerima kuda laut mati dan berlari memasuki pulau. Sedangkan Xin Liong lalu duduk di tepi pantai dengan sikap tenang. Kau tidak mau membiarkan aku pergi? Koan Sek bertanya penuh khawatir. Jangan tergesa-gesa, jawab Xin Liong. Aku harus yakin dulu bahwa obatmu benar-benar manjur. Baru aku akan membolehkan engkau pergi. Jilid 09.